Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Wanita pemarah. Kenapa masih mengikutiku? Kau sendiri tadi yang menyuruhku untuk ikut. Aku ini tamu dan kau harus melayaniku, ucap Tristan. Siapa yang mengundangmu kemari? Kau bukan tamuku. Sanggah Zarina. Ibumu sendiri yang mengatakan agar kau menemaniku. Zarina membalik dirinya dari hadapan Tristan, kemudian berjalan menuju ayunan yang berada di taman. Tristan mengikuti langkahnya, tanpa sadar sepatunya itu menginjak rok yang dikenakan Zarina. Kau ini, Burka Zarina. Maaf, aku tidak sengaja, kata Tristan. Zarina membalik diri menatap tajam Tristan. Ia mendorong pria itu. Kau pasti sengaja mengerjaiku kan? Enak saja, aku sungguh tidak sengaja, kata Tristan. Zarina menunjuk wajah Tristan. Kau memang ingin mencari masalah denganku kan? Pertama, kau mengatakan rok yang aku kenakan seperti permen. Kedua, kau tidak ingin melihatku. Sekarang kau malah menginjak rokku. Pertama, apa yang aku katakan benar. Kedua, aku memang tidak ingin melihatmu. Ketiga, aku tidak sengaja. Dan keempat, aku memang harus mengikutimu. Kau lupa menambahkan bagian terakhirnya. Balas Tristan. Tidak sopan. Kau yang tidak sopan, kau baru saja mendorongku. Itu karena kau. Zarina melangkah maju, tetapi ia kehilangan keseimbangan dengan menginjak roknya sendiri. Tangkap aku. Keduanya terjatuh bersama di rumput taman. Zarina mengangkat wajahnya, dan ia bertatapan dengan bola mata hitam pekat itu. Dapat ia rasakan nafas Tristan yang berembus mengenai wajahnya. Ini semua salahmu, kata Zari. Ini karena rok yang kau pakai terlalu panjang. Kau yang lemah karena tidak bisa menangkapku. Tristan tidak percaya dengan ucapan Zari. Ia bisa mengangkat wanita itu dengan satu tangan. Aku menginjak rok yang kau pakai itu. Zarina menekan tubuh bidang Tristan dengan jari telunjuknya. Pantas saja kau menyukai kakakku. Tapi aku tidak akan membiarkan kau mendekatinya. Apa maksudmu? Kau tidak melihat dua wanita tadi pagi? Siapa tahu kalau kalian malah bermain bersama, kata Zarina. Kau, geram Tristan. Apa? Tantang Zari. Yang aku katakan memang benar kan? Sepertinya aku harus membuktikannya kepadamu. Tristan menekan kepala Zarina, kemudian membenamkan di atas bibir gadis itu. Zari menggeliat agar Tristan melepaskan dirinya. Tetapi pria itu malah menikmati lembut adik sahabatnya. Lepas, Tristan menarik bibirnya. Ini baru permulaan. Zarina beratap tajam. Berani sekali kau. Kau sendiri yang ingin membuktikannya. Zarina menunduk, memberi gigitan di dagu Tristan yang berhasil membuat pria itu kesakitan. Zarina lekas bangkit dari tubuh bidang Tristan, kemudian melarikan diri. Sialan, umpat Tristan. Awas kau, kubalas nanti. Tristan menggosok-gosok dagunya yang telah digigit sembari terus mengumpat Zarina yang sudah melarikan diri. Kau kenapa? Tegur Valdo yang menghampiri sahabatnya. Kau ini bukan anak kecil yang berguling di tanah. Sialan, bantu aku berdiri, kata Tristan. Valdo membantu sahabatnya berdiri dan ia heran melihat bercak merah di dagu Tristan. Rumah kami tidak memelihara anjing, ada apa dengan dagumu? Adikmu menggigitku. Valdo tercengang. Maksudmu Zarina? Memangnya kau punya adik berapa banyak? Kenapa kau bisa digigit? Oh, tidak. Tristan tidak mungkin mengatakan jika ia telah mengecup Zarina. Terlebih di depan sahabatnya sendiri. Bagaimanapun Zare adalah adik kandung Valdo. Aku mengatakan rok yang ia pakai seperti permen. Jangan mencari masalah dengannya. Zarina wanita pemarah. Untung kau hanya digigit. Memangnya adikmu bisa melakukan apa lagi? Membuatmu dibanting.
Tristan menatap tajam sosok gadis yang duduk di depannya. Selain dendam karena digigit, Tristan juga heran dengan blus putih yang adik sahabatnya itu kenakan. Serena mengganti pakaiannya, tetapi baju yang dipakai membuat Tristan menahan tawa. Pria itu berusaha menggigit lidahnya agar tawa yang ditahan tidak meledak begitu saja di depan meja makan. Tadi rok bertumpuk yang Serena pakai. Sekarang malah blus dengan kain yang ditumpuk menutupi tubuh bagian depan. Terlebih calon istri Valdo yang membuatnya tidak tahan mengolok sahabatnya itu. Sungguh gadis yang begitu polos. Selain berkacamata dengan tatanan ikat rambut kuncir kuda, Belva juga memakai pakaian yang sama dengan Zarina. Hanya saja bagian lengannya seperti balon mengembang, dan lehernya ada kain yang membuat leher gadis itu malah terbenam. Aku rasa pakaian sekarang model balon dan kain tumpuk, bisik Tristan pada Valdo. Diamlah, habiskan saja makananmu. Serena membalas tatapan sengit Tristan. Kebetulan sekali ia malah duduk berhadapan dengan pria itu. Serena tersenyum ketika Tristan memandangnya. Dari bawah meja sana, Tristan merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Ia melanjutkan makan, tetapi di bawah sana ada gerakan-gerakan turun naik yang membuatnya tidak habis pikir. Ia melirik sisi kiri ada Valdo, dan sisi kanan ada ibu dari sahabatnya. Lalu di depan ada Zarina, Belva, serta ibu dari calon mertua Valdo. Siapa lagi yang iseng tengah menggodanya kalau bukan Zarina? Tiba-tiba secara mengejutkan, Zarina berteriak yang berhasil membuat semua orang yang ada di meja makan menoleh padanya. Sontak Zarina menutup bibir dengan pandangan menatap ke sekelilingnya. Ada apa sayang? Tanya Mary. Aku tidak sengaja menggigit lidahku, jawab Zari. Kau harus makan dengan pelan, nak, ucap Henry, ayah dari Zarina dan Valdo. Zarina mengangguk. Iya papa, aku akan hati-hati. Henry meminta maaf atas kelakuan putrinya di meja makan. Semua memaklumi itu, karena Zarina mengalami kecelakaan yang nyatanya tidak demikian. Ada seorang pria yang menendang kakinya, dan Zare tahu siapa itu. Semakin membuat kesal ketika pelaku tersebut malah menikmati makanannya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Permisi sebentar, aku ingin ke belakang, ucap Zarina undur diri. Ia bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju ruang belakang. Zarina keluar dari pintu dapur menuju ke sebuah taman yang menghubungkan halaman depan rumahnya. Dia menendang kakiku dengan keras. Pria sialan itu sungguh membuatku marah. Ia memandang mobil yang berjajar di halaman rumah. Zarina tahu kendaraan milik siapa saja yang terparkir rapi itu. Ia tersenyum lebar kemudian menarik jepitan hitam rambutnya. Nona sedang apa? Tanya penjaga rumah. Oh iya, yang mana mobil dari teman Valdo? Mobil warna putih. Tapi Nona sedang apa di sini? Kau lebih baik duduk manis di dalam pos penjagaanmu. Jangan beritahu pada siapapun apa yang aku lakukan sekarang. Anggap saja kau tidak pernah melihatnya. Penjaga itu mengangguk. Baiklah. Zarina mengusap mobil mewah itu terlebih dahulu, kemudian melakukan aksinya dengan mengampiskan keempat ban mobil Tristan. Ia tertawa kecil ketika rencananya itu berjalan lancar. Kita lihat bagaimana kamu akan pulang, Tristan. Zarina melenggang masuk ke rumah dengan senyum ceria yang tersungging di bibirnya. Sebentar lagi ia akan menyaksikan bagaimana Tristan mendorong mobilnya sampai ke rumah. Keluarga sepakat jika hari pertunangan Belva dan Valdo dilaksanakan sebulan kemudian. Setelah itu disusul pesta pernikahan yang akan diadakan di negara Italia. Itu permintaan dari keluarga mempelai wanita, karena Belva menginginkan pernikahan yang romantis dan tentunya berkesan. Tampak dari raut wajah Valdo yang pasrah menerima segalanya. Perjodohan yang tidak bisa dielakkan jika tidak ingin terusir dari keluarga Harry Calmington. Kedua orang tua tengah basa-basi ketika mengantar calon besan keluar rumah. Tristan juga bersiap untuk kembali ke kediamannya. Ini malam Senin, dan ia sudah berjanji pada salah satu teman wanitanya. Aku juga harus pulang, kata Tristan. Aku ikut denganmu. Kau tetap di rumah sampai hari pertunanganmu, selama Mary. Mama, aku bukan anak kecil lagi. Mary melipat tangan di perut.
Mama tahu apa yang kau lakukan tadi malam. Hentikan kebiasaanmu, Valdo. Kau akan menikah dan jangan membuat malu keluarga. Turuti ucapan mamamu, nak. Valdo menatap tajam sang adik yang tersenyum. Siapa lagi yang mengadukan kegiatannya semalam kalau bukan Zarina? Valdo menarik lengan Zari ketika ayah dan ibunya telah masuk ke kamar. Kau harus diberi pelajaran. Bukan Zarina yang tertarik, tetapi Valdo yang malah ditarik oleh adiknya. Tristan tertegun melihat adegan itu. Zarina mengangkat tubuh Valdo, lalu membantingnya di sofa. Sialan, Zare. Kau berani padaku. Zarina berkacak pinggang. Kau ingin membunuh kakakmu sendiri. Kau dulu yang ingin melakukannya. Masih untung aku tidak membantingmu ke lantai. Jangan macam-macam denganku, kata Zarina lalu melangkah pergi. Tristan tidak dapat menahan tawa setelah melihat apa yang menimpa Valdo. Ia dibanting begitu saja oleh sang adik yang kenyataannya itu adalah seorang wanita. Sungguh memalukan kaum pria saja. Kau kalah dari adikmu, kata Tristan dengan gelak tawanya. Dia atlet judo, kau bisa dibanting begitu saja jika dia menginginkannya. Lagi-lagi Tristan tertawa. Itu sebabnya kau tidak berani dengan adikmu. Siapa bilang? Kau pikir siapa yang mengajarinya olahraga itu? Ya, buktinya sudah di depan mata. Kau kalah dari adikmu yang wanita itu. Terserahlah, dia tetap adikku mesti menyebalkan. Aku tidak mungkin menyakitinya, ucap Valdo beralasan. Keduanya keluar rumah. Tristan mengerutkan kening ketika sampai di depan mobilnya. Ia menendang dan memijit ban mobil yang telah kempes begitu saja. Sialan, siapa yang melakukan ini? Tristan mengelilingi mobil dan tidak dapat menahan emosinya ketika keempat ban itu bocor. Rumahku tidak mungkin ada paku. Ini pasti ulah adikmu. Dia balas dendam kepadaku. Memangnya apa yang kau lakukan padanya? Jangan menuduh adikku sembarangan, sergah Valdo. Tristan tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Tidak untuk sekarang, setelah apa yang terjadi pada mereka berdua. Mungkin ada paku tadi di jalan. Bagaimana kalau aku menginap di tempatmu? Boleh, kau bisa tidur di kamar tamu. Untuk 1 malam, izinkan aku menginap. Janji saat pertunanganmu, aku akan memberi apa yang kamu minta. Valdo mengibaskan tangan. Tidak perlu, kita ini sahabat. Ayo masuk, aku tunjukkan kamarmu. Tristan tersenyum. Pantang baginya untuk pergi tanpa membalas apa yang Zarina lakukan padanya. Zarina mengerutkan kening ketika melihat Tristan masih berada di rumahnya. Kau tidak pulang? Tristan akan menginap di sini, ban mobil miliknya bocor, sahut Valdo. Dia bisa naik taksi, jangan katakan kalau uang untuk bayar taksi saja tidak punya. Aku menginginkannya menginap di sini. Lebih baik kau kembali ke kamarmu. Zarina berdecak dengan pandangan menatap tajam Tristan. Sekarang apa? Rencana untuk mengerjain Tristan malah gagal total. Bersambung.